Shalom, shalom Elohim. Negeriku sama di bawah bayu. Shalom Elohim roh Bapa Yahweh yang ada di dalam diri Pak Iman Lagu. Shalom Elohim roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di atas muka bumi ini di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim roh kudus roh kebenaran mempelai Bunda Fei Hamdani Ratu Adil. Shalom Elohim buat semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya yang ada di atas muka bumi pada saat ini. Shalom Elohim semuanya. Ya, hari ini saya ingin menguasaikan suatu kebenaran firman yang ada di dalam perjanjian yang baru, di mana menyatakan kerajaan dunia ini, kuasa kerajaan dunia ini sudah diberikan ahlinya kepada setan, kepada iblis itu sendiri, di mana kita boleh melihat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang kelima dan keenam, dan saya akan bacakan seperti ini. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat yang keenam, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Amin, haleluya. Nah, dari kebenaran firman ini kita melihat bahwa kerajaan dunia ini, kuasa kerajaan dunia ini, kuasa yang menaungi kerajaan dunia ini sudah diserahkan kepada iblis itu sendiri, di mana kebenaran firman yang pada hari ini berbicara tentang pencobaan ketika Tuhan Yesus lagi ada di padang gurun. Iblis mencobai Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, mencobainya dengan mengatakan ia mau disembah oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan imbalannya memberikan kerajaan dunia yang sudah diserahkan kepadanya itu kepada siapapun yang akan menyembah setan itu, kepada iblis itu sendiri. Jadi kita lanjut di dalam ayat yang ke-7, di mana berbicara seperti ini. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu adalah perkataan iblis kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya Tuhan Yesus tunduk menyembah kepada setan, jadi secara tidak langsung kita manusia yang mengikatkan diri kepada dunia ini, yang tunduk kepada segala yang ada di atas muka bumi ini, kemewahan, kekayaan, kehormatan yang disodorkan yang ada di atas muka bumi ini, secara tidak langsung menyembah kepada setan itu sendiri. Karena segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, kekayaan, kehormatan, kemasyhuran yang ada di atas muka bumi ini adalah dikuasai oleh setan itu sendiri, oleh iblis itu sendiri. Nah, ia berbeda sekali dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga berbeda dengan kerajaan dunia. Kita menundukkan diri kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kehormatan, kekayaan yang ada di atas muka bumi ini, tetapi kita diberi kehormatan, kemuliaan yang daripada sorga, yang bukan berasal daripada dunia ini. Manakala jika kita mengabdikan diri, menundukkan diri kita kepada kekuasaan dunia ini, kehormatan di atas muka bumi ini, kepada setan, menundukkan diri kita kepada setan, kita akan menerima kehormatan, kemasyhuran yang ada di atas muka bumi ini, kenikmatan dunia. Ya, makanya di zaman akhir ini, mengapa Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto itu, yang sudah ada di atas muka bumi ini, berinkarnasi menjadi manusia pada saat ini, di zaman akhir ini, mengajar kita dan mengingatkan kita untuk
memutuskan segala keterikatan kita dengan dunia, bahkan segala jabatan, segala yang mengikat kita dengan sistem-sistem dunia, dan memulai hidup di perdesaan, hidup di perkampungan, menanam sendiri, bercucuk tanam seperti itu, dan tidak mengikatkan diri dengan sistem-sistem dunia yang menjebak manusia, mengikat manusia itu untuk tunduk di bawah kuasa setan itu sendiri, tanpa kita menyadari mengikatkan diri kita kepada sistem-sistem dunia itu, membuat diri kita diperhamba. Sekali lagi, kita tidak ada kebebasan untuk hidup, kita tidak ada kebebasan untuk menjalani kehidupan ini, karena semuanya di bawah penguasaan, di bawah sistem pengendalian setan yang sudah pun menguasai dunia pada saat ini. Makanya bagi yang bijak, bagi yang bijaksana, orang-orang di luar sana di seluruh bumi ini, ada yang sudah keluar dari perkotaan, memulai kehidupan di perkampungan dengan menanam, bercocok tanam, memelihara hewan, memelihara ternak seperti itu, untuk memberikan sumber kelangsungan kepada hidup mereka secara keluarga, tanpa terikat dengan segala sistem dunia ini lagi. Mengikut Tuhan itu tidak senang melepaskan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, termasuk kekayaan. Segala yang ada di atas muka bumi, kenikmatan dunia, untuk mengejar yang namanya keselamatan, kehormatan, kemuliaan yang ada, yang sudah dijanjikan kepada kita anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Manakala mengikut setan, mengikut iblis, hanya dijanjikan dengan kekayaan, kelimpahan, segala sesuatu kenikmatan dunia yang hanya sementara, yang hanya ada di atas muka bumi ini, tetapi endingnya ada di mana kita sendiri masing-masing mengetahuinya ada di mana. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Raja di atas segala raja, yang sudah ada di atas muka bumi pada saat ini, berdiam di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto. Haleluya, 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 amin.